Stadion Parc des Princes bergemuruh. Paris Saint-Germain melakukannya lagi. Malam ini, kota Paris bersinar lebih terang dari biasanya, dengan semangat dan kegembiraan yang memenuhi udara. Kemenangan 2-1 atas Arsenal memastikan tempat mereka di final Liga Champions. Ini adalah momen yang telah lama dinantikan oleh para penggemar, sebuah pencapaian yang membawa harapan baru. Peluit akhir pertandingan menjadi pelepas ketegangan, puncak dari perjalanan yang penuh liku dan kemenangan. Setiap detik dari pertandingan ini adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi tim. Untuk pertama kalinya sejak patah hati di Lisbon tahun 2020, PSG kembali ke pertandingan terbesar di sepak bola klub Eropa. Suasana dipenuhi dengan antisipasi. Para penggemar yang telah menunggu momen ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Bayang-bayang kegagalan masa lalu masih terasa. Setiap kekalahan sebelumnya menjadi pelajaran berharga yang membentuk tim ini menjadi lebih kuat. Tapi malam ini, PSG tidak terbendung. Mereka bermain dengan semangat yang tak tergoyahkan, menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Mereka sedikit beruntung dengan Gianluigi Donnarumma yang tampil gemilang di gawang. Penyelamatan-penyelamatannya menjadi kunci dalam menjaga keunggulan tim. Tapi mereka juga menunjukkan kekejaman yang sering kurang di tahun-tahun sebelumnya. Setiap serangan, setiap gol, adalah bukti dari tekad mereka untuk menang. Ini adalah PSG yang berbeda. Tim yang telah belajar di masa lalu dan kini bermain dengan keyakinan baru. Tim yang terlahir kembali di bawah bimbingan Luis Enrique. Pelatih ini telah membawa perubahan besar, menanamkan semangat juang yang baru. Pelatih asal Spanyol itu telah menanamkan baja, keyakinan yang telah lama hilang. Setiap pemain kini bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi. Final di Istanbul melawan Inter Milan menjanjikan malam yang penuh drama. Ini adalah kesempatan bagi PSG untuk membuktikan diri di panggung terbesar. Tapi untuk saat ini, PSG dan penggemar mereka berhak menikmati momen ini. Malam yang penuh kemenangan, malam yang akan dikenang selamanya. Babak pertama berjalan alot. Arsenal, yang membutuhkan gol menekan tinggi, memaksa PSG membuat kesalahan. Tapi tuan rumah berhasil mengatasi tekanan. Dan kemudian di menit ke-27 datanglah gol pembuka. Tendangan bebas dari tepi kotak penalti hanya setengah dihalau. Bola jatuh ke Fabian Ruiz yang mengintai di tepi area penalti. Pemain Spanyol itu yang menjadi metronom di lini tengah PSG sepanjang musim, melepaskan tendangan roket. Bola melesat melewati Aaron Ramsdale, kiper Arsenal yang tak berdaya. Stadion Parc des Princes meledak. Ruiz yang biasanya dikenal karena ketenangan dan jangkauan umpannya, telah memberikan momen magis yang murni. Gol tersebut menenangkan PSG. Mereka mulai mengendalikan tempo permainan. Serangan bertabur bintang mereka terlihat semakin berbahaya dalam serangan balik. Kylian Mbappe, yang cukup tenang dibandingkan standarnya sendiri, masih menjadi ancaman konstan dengan kecepatan dan tipu dayanya. Jika Ruiz memberikan percikan, Donnarumma memberikan keamanan. Raksasa Italia itu tampil gemilang, menangkis semua serangan Arsenal. Martin Odegaard, pusat permainan serangan Arsenal, beberapa kali digagalkan. Jangkauan Donnarumma sangat luas, refleksnya secepat kilat. Berkali-kali Arsenal menemukan jalan mereka ke posisi yang menjanjikan. Bukayo Saka, ancaman konstan di sisi kanan, terlihat sangat berbahaya. Tapi setiap kali Arsenal mengancam, Donnarumma berdiri kokoh. Dia seperti kerasukan, bertekad untuk menebus kekecewaan masa lalu dengan seragam PSG. Penampilannya merupakan bukti karakter dan kualitasnya. Dia pernah menghadapi kritik di masa lalu, dituduh tidak konsisten. Tapi malam ini, dia adalah raksasa, tembok satu orang yang tidak bisa ditembus Arsenal. Babak kedua dimulai dengan Arsenal masih di atas angin. Mereka memulai dengan penuh semangat, berusaha untuk memperbesar keunggulan mereka. Tim Mikel Arteta menolak menyerah, permainan pressing mereka tanpa henti. Mereka terus menekan lawan, mencoba menciptakan peluang demi peluang. Tapi pertahanan PSG tetap kokoh, dipimpin dengan luar biasa oleh veteran Sergio Ramos. Dia mengatur lini belakang dengan tenang dan penuh percaya diri. Kemudian, dalam momen dramatis, PSG mendapat hadiah penalti. Keputusan ini mengejutkan banyak orang di stadion. Tinjauan VR memutuskan bahwa tembakan dari Vitinha telah mengenai lengan Ben White. Keputusan ini diambil setelah beberapa menit konsultasi. Para pemain Arsenal marah, tetapi keputusan tetap berlaku.
Mereka merasa keputusan itu tidak adil dan memprotes dengan keras. Vitinha maju untuk mengambil penalti sendiri. Dia tampak tenang dan percaya diri saat menempatkan bola di titik penalti. Namun tendangannya lemah, dan Aaron Ramsdale menebak dengan benar, menjatuhkan diri ke kanan untuk menyelamatkan gawangnya. Penyelamatan yang luar biasa dari kiper Arsenal. Kegagalan penalti itu justru seperti membangkitkan semangat PSG. Mereka tampak lebih bersemangat dan bertekad untuk membalas kegagalan tersebut. Mereka menggandakan keunggulan mereka hanya beberapa menit kemudian. Gol ini datang dari serangan balik yang cepat dan mematikan. Umpan lepas dari Thomas Partey dicegat oleh Ousmane Dembele. Intersepsi ini menjadi titik balik dalam pertandingan. Pemain Prancis itu berlari kencang, kecepatannya terlalu tinggi untuk pertahanan Arsenal. Dia melaju dengan penuh percaya diri menuju gawang lawan. Dia memberikan bola kepada Achraf Hakimi, yang menceploskan bola ke gawang yang kosong. Gol ini memastikan keunggulan PSG semakin tak terkejar. Bagian 5, percikan Saka, secercah harapan. Dengan skor agregat sekarang 3-0, pertandingan tampaknya berakhir. Para penggemar mulai kehilangan harapan, dan suasana di stadion menjadi suram. Tapi Arsenal patut diacungi jempol, menolak untuk menyerah. Mereka berkumpul, mendengarkan instruksi dari manajer mereka dengan penuh perhatian. Mereka terus menekan ke depan, mencari jalan untuk kembali ke permainan. Setiap serangan membawa harapan baru, meskipun waktu terus berjalan. Dan di menit ke-26, mereka mendapat hadiah. Wasit memberikan keputusan yang menguntungkan Arsenal, memberikan mereka kesempatan yang sangat dibutuhkan. Saka, yang telah menjadi percikan paling terang Arsenal sepanjang malam, akhirnya mencetak gol. Gol ini menghidupkan kembali semangat tim dan para penggemar. Pemain muda Inggris itu memotong dari kanan, kakinya yang cepat membuat Presnel Kimpembe tak berkutik. Gerakannya yang lincah dan penuh percaya diri, membuat semua orang terkesima. Dia melepaskan tembakan keras yang melewati Donnarumma dan masuk ke gawang. Gol ini adalah bukti dari keterampilan dan ketenangan Saka di bawah tekanan. Itu adalah momen kecemerlangan individu, sebuah pengingat akan bakat luar biasa Saka. Para penggemar bersorak dengan penuh semangat, merayakan momen yang tak terlupakan ini. Untuk sesaat, ada secercah harapan bagi Arsenal. Para pemain saling memberi semangat, percaya bahwa mereka masih bisa membalikkan keadaan. Bisakah mereka mencetak 2 gol lagi di sisa menit? Mereka terus berjuang, menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Saka hampir mencetak gol lagi beberapa saat kemudian, tetapi kali ini tembakannya melebar tipis dari tiang gawang. Itu adalah momen yang membuat semua orang menahan napas. Itu adalah peluang terakhir Arsenal. Meskipun mereka tidak berhasil, usaha dan semangat mereka patut dihargai. Bagian 6. Gema dari Emirates. Leg pertama di Emirates adalah pertandingan yang ketat. Arsenal, bermain dengan kepercayaan diri sebagai pemimpin Liga Premier, lebih dari mampu menandingi lawan mereka yang terkenal. Tapi momen magis dari Dembele, tendangan melengkung dari tepi kotak penalti, telah terbukti menentukan. Gol itu telah memberi PSG keunggulan tipis untuk dibawa kembali ke Paris. Itu adalah keunggulan yang tidak akan mereka lepaskan. Mereka belajar solid dari hasil mereka, tapi yang landet sedang terbuktinya. Bagian 7, tekanan Arteta. Pressing tinggi Arsenal telah menjadi ciri khas permainan mereka sepanjang musim. Ini telah membawa mereka sukses besar di Liga Premier, mengalahkan tim-tim lain dengan energi dan intensitas mereka. Tetapi melawan PSG, itu tidak efektif. PSG dengan kualitas teknis dan pengalaman mereka, mampu melewati tekanan pada banyak kesempatan. Arteta dengan semua kecerdasan taktisnya, telah dikalahkan oleh Enrique yang cerdik. Bagian 8, kemenangan Enrique. Luis Enrique tiba di PSG pada musim panas dengan tujuan untuk membuktikan diri. Masanya memimpin tim nasional Spanyol berakhir dengan kekecewaan. Tetapi di Paris, dia telah menemukan rumah baru, tantangan baru. Dia telah mengambil tim yang dikenal karena kerapuhannya dan mengubahnya menjadi mesin pemenang. Dampaknya langsung dan mendalam. Dia telah menanamkan rasa disiplin dan keyakinan baru. Dia telah mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemain bintangnya, sambil juga mengintegrasikan pemain baru dengan mulus. Final Liga Champions adalah hadiah yang pantas untuk usahanya. Bagian 9, pertemuan dengan takdir di Istanbul. Dan selanjutnya,
ke Istanbul. Stadion Olimpiade Atatürk menunggu. PSG yang selalu gagal kembali ke final. Lawan mereka adalah Inter Milan, tim yang terlahir kembali di bawah Simone Inzaghi. Ini menjanjikan pertemuan yang menarik. PSG dengan kekayaan lini serangnya akan memulai sebagai favorit. Tapi Inter dengan pertahanan solid dan kecerdasan taktis mereka lebih dari mampu membuat kejutan. Satu yang pasti itu akan menjadi malam yang penuh drama dan legenda dibuat.